Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifan Manakim, kelas MDB 3 NIM 071. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah suatu proses mengatur atau mengelola dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan aktivitas dakwah. Pentingnya mempelajari manajemen dakwah. Yang pertama, permasalahan umat sekarang semakin kompleks. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana dai. Metode yang disampaikan tidak tepat. Yang ketiga, dakwah tidak bisa dilakukan secara individu. Jadi ini faktor mengapa kita penting mempelajari manajemen dakwah, karena permasalahan umat sekarang itu kompleks. Dan para dai sekarang itu berdakwahnya sudah banyak yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam, dan dakwah pun tidak bisa dilakukan secara individu. Unsur-unsur manajemen dakwah: yang pertama ada dai, yang kedua mad'u, yang keempat madah atau materi dakwah, yang kelima wasilah atau media dakwah, yang keenam thariqah, metode dakwah, yang ketujuh athar atau feedback atau efek yang didapatkan mad'u dari dai, dari pelaksana dakwah, yang terakhir fasilitas dan keuangan. Perlu dalam suatu organisasi dakwah itu perlu yang namanya unsur-unsur manajemen dakwah, karena dalam pengorganisasian dakwah tidak akan berjalan kalau tidak ada unsur-unsur manajemen dakwah. Tujuan manajemen dakwah, yang tujuan utamanya adalah nilai hasil akhir yang ingin dicapai keseluruhan tindakan dakwah, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Jadi tujuan manajemen dakwah tersebut itu untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa mensejahterakan umat manusia di alam semesta. Lanjut, sasaran dan gerakan dakwah. Kita lihat sasaran pada masa lalu terlebih dahulu. Yang pertama ada mengajaknya orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Itu dulu sasaran dakwah pada zaman dahulu, itu mengajak orang untuk masuk agama Islam. Terus yang kedua, sasarannya pada amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik dan meninggalkan perkara yang mungkar. Itu sasaran dakwah pada masa dahulu. Pada masa sekarang, karena melihat perkembangan zaman semakin canggih, jadi sasaran dakwah yang pertama merealisasikan apa-apa yang diserukan oleh Islam secara kafah. Yang kedua, mendidikan masyarakat Islam untuk senantiasa bersandar kepada hukum Allah. Yang ketiga, memperbaiki pribadi, keluarga, masyarakat untuk menanamkan kemurnian akidah. Jadi sasaran dakwah pada masa sekarang itu seperti itu. Ciri-ciri organisasi dakwah. Ini ciri-ciri organisasi yang pasti ada dalam organisasi. Kalau tidak ada ciri-ciri ini, itu tidak bisa disebut dengan organisasi, karena di organisasi itu perlu yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Terus susunan bentuk pengurus itu harus ada, struktur pembagian kerja, program kerja, peraturan-peraturan menyangkut luar dan dalam, berorientasi tujuan dan sasaran gerakan dakwah. Itu ciri-ciri organisasi dakwah. Dan organisasi dakwah yang ada di Indonesia, contohnya sekarang itu Jamiah Al-Khairiyah, Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, Jamiah Al-Wasiliyah, dan masih banyak lagi. Itu contoh organisasi dakwah yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke perencanaan dakwah. Perencanaan merupakan sebuah proses untuk mengkaji apa yang hendak dikerjakan pada masa yang akan datang.
Perencanaan dakwah merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa sekarang ataupun yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Jadi sebelum berjalannya organisasi itu harus diperlukan yang namanya perencanaan. Kenapa perencanaan itu perlu dan pentingnya perencanaan dakwah? Yang pertama, untuk perencanaan menjadikan dakwah bisa berjalan secara terarah dan teratur. Karena adanya perencanaan, nanti kedepannya berjalan dengan terarah dan teratur. Yang kedua, dapat dipilih tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu mengapa perlu adanya perencanaan. Yang ketiga, dapat dipersiapkan sumber-sumber daya yang diperlukan terlebih dahulu. SDM-nya perlu dipersiapkan terlebih dahulu pada saat perencanaan. Yang keempat, dapat meminimalisir pemborosan dalam aktivitas dakwah. Tidak ada tumpang tindihnya suatu program kerja. Maka perlu dalam sebuah organisasi itu yang ada yang namanya planning atau perencanaan. Langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, perkiraan dan perhitungan masa depan. Perencanaan supaya efektif harus berdasarkan data yang akurat sehingga memerlukan riset dan analisa. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan saat perencanaan itu yang pertama harus mempunyai data, yang kedua harus melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan maksudnya. Kita maksud ke langkah-langkah perencanaan dakwah. Yang kedua itu penentuan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya. Yang keempat, penetapan metode. Yang kelima, penetapan dan penjadwalan waktu. Yang keenam, penetapan lokasi. Yang ketujuh, penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor yang diperlukan. Itu langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam membangun perencanaan atau membuat planning. Dalam kegiatan perencanaan itu harus ada yang namanya unsur 5W1H. Itu dalam sebuah perencanaan harus mempunyai unsur tersebut, karena agar jelas arah dan tujuannya itu agar jelas. Jenis-jenis perencanaan itu ada 3. Perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Itu harus bisa dibedakan, karena dampak dari perencanaan jangka pendek itu bagaimana dan hasil yang didapatkan itu bagaimana, itu harus dipikirkan. Dan perencanaan jangka menengah ataupun jangka panjang itu juga seperti itu. Saya lanjutkan, apa bedanya organisasi dan pengorganisasian. Secara umum, organisasi itu dikatakan alat atau wadah. Kalau pengorganisasian itu pembagian kerja. Organisasi itu biasa disebut dengan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu organisasi. Kalau pengorganisasian itu suatu proses menyusun kerangka menjadi wadah bagi aktivitas dakwah dengan cara membagi dan mengelompokkan pekerjaan serta menyusun jalinan hubungan kerja antara suatu tujuan pengorganisasian atau pelaksanaannya. Jadi dalam pengorganisasian itu pembagian tupoksinya. Kalau organisasi itu wadahnya. Jadi clear sampai di sini ya. Pentingnya pengorganisasian dakwah. Mengapa penting? Karena dengan adanya pengorganisasian, maka dakwah menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Karena tugas-tugas sudah dibagi secara terperinci dan diserahkan kepada seseorang yang mampu dan bakat minatnya di bidang tersebut. Yang kedua, karena tugas sudah dibagi sehingga memudahkan dalam pendistribusian tugasnya.
Yang ketiga, dapat meminimalisir timbulnya salah pengertian, kekacauan, duplikasi, dan kekosongan. Yang keempat, penegasan orang-orang terhadap tugas menentukan spesialisasi pekerjaan. Yang kelima, pekerjaan dakwah lebih lancar karena dilakukan oleh orang-orang yang mendalami tugasnya masing-masing. Jadi itu mengapa perlu pentingnya pengorganisasian dakwah. Sekarang kita masuk ke actuating atau pergerakan dakwah. Pergerakan dakwah adalah proses penggerakan para pelaku dakwah untuk melakukan kegiatan dakwah. Mengapa pergerakan dakwah itu perlu dan pentingnya itu apa? Soalnya yang pertama, perencanaan baru akan mempunyai arti bila mana pelaksanaan bersedia merealisasikan perencanaan dakwah dalam bentuk kegiatan nyata. Jadi tidak cuma hanya rencana, tetapi harus ada bukti nyatanya, real di lapangannya itu harus ada. Yang kedua, fungsi pergerakan berperan sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk segera melaksanakan rencana. Kalau rencana sudah ada tapi tidak ada yang mendorong untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka tidak akan terjadinya suatu kegiatan dan cuma hanya rencana-rencana saja, tidak ada realisasi di lapangannya. Dan ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Terus langkah-langkah penggerakan. Langkah-langkahnya yang pertama, mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan, memberi informasi yang lengkap, pengakuan dan penghargaan, suasana yang menyenangkan, penempatan yang tepat, pendelegasian wewenang. Itu langkah-langkah penggerakan. Langkah-langkah penggerakan yang kedua itu penjalinan hubungan. Yang ketiga, penyelenggaraan komunikasi. Yang keempat, pengembangan atau peningkatan pelaksana. Jadi penjalinan hubungannya ada, komunikasinya jalan, dan pengembangan dan peningkatan pelaksana itu terarah. Itu harus ada dalam sebuah organisasi. Sekarang kita masuk controlling dakwah. Dengan adanya controlling, pimpinan dakwah dapat mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan. Dengan controlling dapat menghentikan kekeliruan dan penyimpangan yang sedang berlangsung. Dengan controlling juga dapat mengadakan usaha-usaha peningkatan dan penyempurnaan suatu organisasi sebagai alat pengaman dan pendinamisan proses dakwah. Jadi dalam sebuah organisasi itu perlu yang namanya controlling untuk mengawasi jalannya kegiatan dakwah dan biar tidak ada penyelewengan atau kesalahan yang terjadi dalam suatu kegiatan atau organisasi. Macam-macam controlling. Yang pertama ada controlling preventif, controlling in process, dan controlling represif. Controlling preventif adalah pengawasan dilakukan sebelum terjadinya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, controlling in process itu controlling yang dilakukan pada saat sudah terjadinya penyimpangan dan kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga, controlling preventif. Controlling ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan atau sering disebut dengan evaluasi. Sekarang kita masuk ke kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Itu fungsi pemimpin. Kepemimpinan yang efektif menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo berarti bahwa seorang pemimpin lewat sikap dan perbuatannya harus mampu menjadikan dirinya sebagai pola anutan
bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin harus bisa dianut oleh anggotanya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, berarti bahwa pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarya dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpin. Yang Tutwuri Handayani, berarti seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Intinya di sini itu pemimpin harus bisa dianut oleh anggotanya dan sanggup menjalankan tugas sebagai dan tanggung jawab atas tugasnya. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, autokrasi. Pemimpin tipe bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang sedang berlaku dengan ketat dan instruksi-instruksi harus ditaati. Saran dan pendapat bawahan kurang diperhatikan, menganggap dirinya paling benar. Itu tipe pemimpin yang autokratis. Yang kedua, ada tipe pemimpin yang demokratis, yaitu tipe pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompok berusaha bertanggung jawab tentang pelaksanaan tujuannya, agar setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, penilaian. Setiap anggota dianggap sebagai potensi dan berharga dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan. Itu tipe pemimpin yang demokratis, tipe pemimpin yang membaur. Yang ketiga, tipe pemimpin yang laissez-faire. Pemimpin ini bertipe demikian: setelah tujuan diterangkan pada bawahannya, segera menyerahkan sepenuhnya pada bawahannya untuk penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasil yang tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil inisiatif. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para bawahannya. Ini tipe pemimpin yang cuma bisa merencanakan dan udah lepas tangan, tidak ada tanggung jawab. Dan tipe pemimpin yang laissez-faire ini itu hanya tipe pemimpin yang memberatkan anggotanya. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu nilai-nilai pribadi. Ini bersumber dari nilai-nilai pribadi dan Allah Rasulullah. Itu yang harus ada dalam yang dimiliki jiwa seorang pemimpin. Yang pertama, berpandang jauh ke masa depan, bersikap dan bertindak bijaksana, berpengetahuan luas, bersikap dan bertindak adil, berpendirian teguh, mempunyai keyakinan bahwa misinya akan berhasil, berarti ikhlas, memiliki kondisi fisik yang baik, mampu berkomunikasi. Tipe-tipe ini harus dimiliki seorang pemimpin. Yang kedua, keahlian keterampilan pemimpin, yaitu kemampuan dan keahlian pemimpin dan menggerakkan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian tujuan dakwah yang tertentu. Keterampilan dibutuhkan menjadi 3: keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Jadi tadi nilai-nilai kepemimpinan dan nilai-nilai keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Menurut John Frost dan Barton Raven, yang pertama, coefficient power, kekuatan kewibawaan menekan sehingga bawahan merasa khawatir menerima hukuman kalau tidak menempati atasan. Yang kedua, word power, kekuatan kewibawaan berasal dari imbalan penghargaan yang disajikan pemimpin. Yang ketiga, legitimate power, kekuatan kewibawaan karena wewenang formal atau posisi pemimpin dalam organisasi sehingga tidak
dilakukannya resmi dan sah. Yang keempat, expower, kekuatan kewibawaan karena keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki pemimpin. Reverential power, kekuatan kewibawaan karena kekaguman dan rasa hormat bawahan terhadap pemimpin. Integrasi kepemimpinan. Yang pertama, iman, ilmu, dan amal. Seorang pemimpin harus mempunyai integrasi tersebut. Sekarang kita masuk masalah dan problem yang ada dalam sebuah organisasi. Pemecahan masalah atau penyelesaian masalah atau problem solving itu suatu proses pemikiran dan mencari jalan keluar bagi suatu masalah. Proses analisis permasalahan. Yang pertama ada identifikasi permasalahan. Yang kedua, menentukan alternatif pemecahan. Yang ketiga, memilih salah satu alternatif pemecahan. Yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi pemecahan. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan dakwah. Yang pertama, pendekatan struktural. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan struktural membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan dan religius, harus di politikus dalam legislatif yang berjuang untuk membuat undang-undang jaminan kehidupan yang islami. Itu pendekatan struktural. Yang pendekatan kontekstual menyesuaikan permasalahan kebutuhan masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Yang pendekatan kontekstual itu menyesuaikan masalah yang ada. Yang ketiga, pendekatan kultur, memperhatikan budaya lokal, masyarakat, budaya nasional, tapi harus difilter secara selektif. Itu harus memandang secara kultur. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.